ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'du. Senantiasa rasa syukur serta segenap pujian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, rahmat, kekuatan dan pertolongan sehingga kita dimudahkan untuk hadir dalam melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sesaat waktu kita manfaatkan dalam rangka untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan para pendengar radio dakwah dimanapun berada, di kesempatan yang amat sangat mulia adalah sebuah momentum bagi kita saat kita sedang mengalami musibah seperti ini untuk banyak-banyak mengingatkan. Dan saya yakin banyak para asatidz, para ustaz, para da'i, para ulama terus mengingatkan kepada kita, terutama dalam kondisi di mana wabah penyakit yang kita alami, pandemi dunia global yang saat ini sedang kita rasakan, adalah momentum kita untuk mengembalikan kepada prinsip-prinsip, nilai-nilai petunjuk Allah dan Rasulnya. Adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk kembali kita bertanya, kita kembali mencoba untuk mendekatkan diri kita, kehidupan kita dengan nilai-nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin sikapnya benar, maka akan semakin menambah nilai kedekatan taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nilai keistimewaan orang-orang yang beriman dalam kondisi situasi apapun, kondisi senang maupun kondisi susah sekalipun, ternyata di balik itu semua ada nilai-nilai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang mereka beriman kepada Allah, Allah akan beri kita ini hidayah. Siapapun yang mereka memiliki iman, istimewanya kita senantiasa mendapatkan bimbingan. Orang-orang yang beriman, maka kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secercah cahaya, petunjuk, nilai, jalan keluar, solusi dari setiap yang kita hadapi. Maka inilah nikmatnya orang yang beriman, dan hanya akan dirasakan hanya oleh orang-orang yang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kebanggaan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan, mengherankan, mengagumkan seluruh perkaranya orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu keistimewaan, kebanggaan, sesuatu yang menakjubkan, ini ternyata hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang kehilangan iman, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan
keistimewaan ini. Hadirin rahimakumullah, ini nikmatnya orang yang beriman. Karenanya hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan dan momen seperti ini, maka tidak ada lain kecuali kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar hidayah, petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah berikan kepada kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Orang yang beriman itu selalu dibimbing. Apa bimbingan Allah dan Rasulnya kepada kita? Hadirin rahimakumullah, yang pertama tentu tidak ada lain kecuali kita mesti harus semakin berpegang teguh. Kita mesti semakin beriman. Kita mesti semakin taqarrub. Kita mesti semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah wabah adalah teguran. Awalamma asabatkum musibatun, dan tatkala ketika datang kepada kalian musibah, lalu kalian bertanya-tanya, anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ini adalah karena ulah kalian, karena sikap kalian. Makanya di dalam surat Al-A'raf juga hampir sama, falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka andai kata kemudian musibah itu datang, tadarra'u, hendaklah mereka itu tunduk, hendaklah mereka itu taat, hendaklah mereka itu kemudian apa? Berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mewasiatkan kepada kita dan mengingatkan, celaka demi kecelakaan ketika di musim musibah lalu kita kemudian membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebar wabah lalu kita kemudian menunjukkan kesombongan diri kita, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab apa? Tidak lebih ini adalah gambaran kerasnya hati. Makanya di surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andai kata ketika Allah berikan musibah itu mereka kembali tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang-orang yang sikapnya berbeda. Bukan tadarru'u, tetapi mereka asau. Mereka bermaksiat, mereka tidak peduli, mereka terus melakukan kedurhakaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya kemudian mengatakan walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu telah keras hatinya. Hatinya sudah keras. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teguran seperti ini, tidak mereka kembali. Karena hadirin rahimakumullah, sikap kita yang pertama, mari kita berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan wabah penyakit seperti ini dalam rangka agar kita kembali menyadari. Maka ini sikap yang kedua. Maka semua perkara-perkara, terlebih ketika kita berada di bulan Rajab seperti ini, hadirin rahimakumullah, momentum bulan mulia, bulan yang utama, bulan yang masuk dalam Asyhurul Hurum. Semua amalan dilipat gandakan. Menjelang ibadah bulan puasa seperti ini, Rasul peningkatannya luar biasa. Ditambah lagi kita mendapatkan musibah, tentu tidak ada alasan lain kecuali apa? Kita berusaha untuk mencabut. Ini yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang sahih dan juga sebagaimana dalam ayat-ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang kalian terima itu adalah karena ulah kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Telah nyata kerusakan di permukaan bumi ini, di darat maupun juga di laut, adalah karena ulah-ulah kalian sendiri. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum wa la'allahum yarji'un. Agar Allah itu merasakan sebagian dari ulah dan sikap yang kita lakukan yang melampaui batas. Mudah-mudahan apa? La'allahum yarji'un. Tujuannya kita ini kembali kepada Allah.
Salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan disampaikan, lam tadharil fahishah fi qaumin, tidaklah perbuatan keji. Selalu di dalam Al-Quran maupun hadis ketika ada isyarat kekejian, maknanya adalah perzinaan. Perzinaan. Lam tadharil fahishatu fi qaumin, tidaklah kemudian terang benderang nyata perbuatan zina itu, apa kata Nabi, hatta yu'linu biha, sehingga kemudian mereka mempertontonkannya, illa fasha fihimut ta'un, kecuali Allah akan ratakan kepada mereka ta'un. Apa itu ta'un? Wabah penyakit, wal auja', dan kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim, yang belum pernah Allah turunkan di sebelum-sebelum mereka, alladzi mabau, pada waktu-waktu sebelumnya. Subhanallah, ketika kita membaca hadis seperti ini, hadisnya hasan, kita tidak perlu meragukan kesahihan. Hasan ini sesuatu yang boleh untuk kita jadikan sebagai tumpuan. Berbeda hadirin, memang banyak. Saya tadi pun juga ditanya di WA, berbagai macam hadis-hadis palsu dan mungkar pun juga berkembang. Kita mesti juga harus hati-hati. Seperti hadis ini, kita patut menjadi sebuah renungan. Kenapa ini terjadi? Rasul sudah memberikan jawabannya. Perzinaan di mana-mana. Dan bukan saja tertutup, sudah menjadi nyata dan biasa. Orang berzina itu biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis ini, lam tadharil fahishatu fi qaumin, tidaklah sebuah perzinaan itu mewabah, merata, bahkan yu'linu, mereka kemudian nyatakan, illa fasha fihim ta'un, Allah akan turunkan ta'un, wabah penyakit yang lam takun fi aslafihim alladzina madah, yang belum pernah terjadi, belum pernah muncul virusnya itu sebelum-sebelumnya. Maka kita mendapatkan sebuah informasi. Maka inilah petunjuk orang yang beriman. Kelebihannya orang beriman itu ini dibandingkan mereka yang tidak beriman. Apa yang membedakan kita? Kita merujuk kepada sesuatu baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya maknawi. Ini sesuatu yang sifatnya maknawi, yang tidak dikenal oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman meyakini ini. Ini karena perzinaan yang sudah merajalela. Maka itulah kenyataan kita. Maka hadirin rahimakumullah, sikap yang kedua apa? Mesti kita harus sadar. Mesti kita harus kembali. Mesti kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, jaga anak-anak kita. Anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jangankan perbuatan zina, mendekati zina saja sudah enggak boleh. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita melihat orang biasa. Pacaran itu biasa. Berdua-duaan bukan muhrimnya biasa. Subhanallah. Maka orang menganggap sekarang ini kalau menikah, misalkan lebih dari satu, kena hukuman masyarakat. Orang berzina biasa saja. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan kadang-kadang. Maka Allah turunkan ini. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, hadisnya marfu', ma zahara al-baghyu fi qaumin qattu illa zahara fihim al-mutan. Al-mutan. Ma zahara al-baghyu, tidaklah merata kezoliman. Al-baghyu artinya adalah kezoliman. Fi qaumin, pada satu kaum, illa zahara fihimul mutan, kecuali Allah akan munculkan al-mutan. Wal mutan, apa itu al-mutan? Al-mautul katsirul wuqu'. Mati, kematian yang merata, kematian mendadak bersama-sama, wabah. Mutan artinya apa? Wabah penyakit. Hari ini sudah lebih dari 5.000, bahkan ada 7.000. Subhanallah, yang meninggal karena wabah ini di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, apa penyebabnya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang punya iman selalu dibimbing oleh Allah. Kita mendapatkan berita informasi. Salah satunya adalah ma zaharal baghyu. Orang berbuat zolim di mana-mana. Kezaliman merata di mana-mana. Kezaliman diri kepada kita, kepada Allah.
kezaliman kepada sesama, pemimpin kepada rakyat, kita antar sesama kita saling menzalimi, ini sesuatu yang sudah biasa. Maka hadirin rahimakumullah, hilangkan kezaliman sekecil apapun. Bahkan kita ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita hanya fursatu syatin, fursatu asnanin, satu biji sikat gigi yang kita gunakan, subhanallah, Allah kelak akan mintai pertanggungjawaban. Bayangkan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sedikit sekali, kalau kemudian kita dengan cara menzalimi orang lain, hadirin, Allah maha adil dan kita akan dituntut. Kezaliman sekarang orang sudah menganggap biasa, merata di mana-mana, menzalimi orang. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rasakan, dan tidak akan wabah penyakit ini mengingatkan kembali kepada kita. Hai hambaku, banyak kezaliman kalian lakukan. Kalau engkau ingin diangkat, maka introspeksilah, cabut itu, bertaubatlah, jangan menzalimi orang. Subhanallah, zina penyebab ini semua. Kemudian kezaliman yang kita lakukan, ini juga penyebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, tentu bimbingan Allah, petunjuk kepada kita bahwa penularan memang ada. Jadi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian menafikan ikhtiar yang bisa kita lakukan, termasuk dalam prinsip yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit itu memang bisa menular. Penyakit itu bisa menular. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, firra minal majdumi kama tafirru minal asadi. Hadis riwayat Wahul Bukhari. Larilah kalian dari orang yang berpenyakit. Majdum ini orang yang penyakitnya, ada penyakit yang menular. Larilah kalian dari penyakit yang menular itu sebagaimana engkau lari dari singa. Siapa yang mau mendekat singa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan arahan kepada kita bahwasanya memang ada penyakit menular. Jadi tidak kemudian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, lalu kita mengesampingkan ini. Kalau Allah nanti kehendaki saya kena penyakit, ya akan kena. Walaupun saya nggak dekat-dekat dengan dia, pun juga tidak akan terkena penyakit kalau tidak seizin Allah. Salah juga kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sekali lagi resep dan petunjuk-petunjuk agama, dan ini sesuai dengan ilmu keduniawian kita, ilmu kedokteran. Firra minal majdumi kama tafirru minal asadi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun ada sebuah hadis yang menyatakan di dalam beberapa riwayat Muslim juga disebutkan la adwa wala tiyarata. La adwa artinya tidak ada penyakit menular. Yang dimaksudkan Nabi ini bukan berarti penyakitnya itu tidak menular, tidak. Tetapi Nabi ingin meluruskan kepada keyakinan orang Arab jahiliyah pada waktu itu, sebagaimana dalam riwayat ini, la adwa itu maksudnya bahwa penyakitnya itu, kalau hari ini misalkan kita katakan virus coronanya itu tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menularkan dirinya sendiri, tidak mungkin, kecuali seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keyakinan yang dahulu di zaman Arab jahiliyah bahwa penyakitnya itu yang kemudian punya kekuatan, punya kekuasaan untuk apa? Menularkan dirinya. Ini yang dinafikan oleh Nabi, bahwasanya virus itu tidak punya kemampuan dirinya sendiri untuk menularkan. Tetapi ketika terjadi penularan, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dengan kemampuannya, tetapi seizin Allah. Di alam semesta ini tidak ada yang terjadi kecuali seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinafikan oleh Nabi, bahwasanya ada penyakit, bahwasanya tidak berarti penyakit itu
yang kemudian memiliki kekuatan itu, tetapi seizin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin rahimakumullah, bagi kita yang ketiga tentu berusaha untuk kita menjaga diri. Makanya hadirin, dulu sebagaimana diceritakan oleh dalam kitab sirahnya, dan ini sangat terkenal di masa pemerintahan Umar bin Khattab sekitar tahun 18 Hijriah, di mana pernah terjadi wabah penyakit yang mematikan. Tidak kurang 20.000 yang meninggal, termasuk beberapa sahabat yang mulia. Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian Suhail, dan ada berapa sahabat-sahabat terkemuka yang mereka meninggal karena taun ini yang terjadi di kota Yaman pada abad 18 Hijriah. Umar bin Khattab yang pada waktu itu kemudian datang ke negeri Syam. Syam ini wilayah juga sekitar Yaman dan sekitarnya, wilayah Syam, datang ke sana. Sehingga ketika sampai di perbatasan, kemudian Ubaidah bin Jarrah yang pada waktu itu menjadi gubernur Yaman mendatangi Umar bin Khattab di perbatasan. Sambillah terjadi dialog. Ini sedang terjadi wabah yang begitu luar biasa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdiskusi dengan para sahabat. Para sahabat berdiskusi, bagaimana? Kita masuk atau kita keluar? Para sahabat dalam posisi ini. Maka diberikanlah argumentasi-argumentasi yang hampir keseluruhannya Abu Ubaidah mengatakan, itu kan takdir Allah. Abu Ubaidah pada waktu itu menyarankan, masuk saja wahai Umar. Kenapa engkau takut dengan takdir? Maka Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kalau misalkan ada kambing, kau punya kambing, satu di sana ada padang rumput kering, di sana yang sisi yang lain ada padang rumput yang subur. Kau arahkan kemana kambingmu itu? Maka dikatakan, ya diarahkan kepada yang subur. Maka ke yang kering juga takdir, yang subur juga takdir. Jadi, maka oleh karenanya pada waktu itu hingga pendapat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang beliau kemudian menyampaikan sebuah hadis yang juga disampaikan oleh Bukhari dan Muslim, di mana beliau menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi sebuah wabah penyakit di sebuah negeri, maka janganlah engkau masuk, dan yang di dalam janganlah engkau keluar. Subhanallah, ini yang kita saat ini kita sebut sebagai lockdown, itu yang menjadi populer ini. Yang di dalam jangan keluar, yang masuk, yang di luar jangan masuk. Ini yang dipraktekkan. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian menelan banyak kurban, hingga akhirnya ada peran yang luar biasa dari namanya Amr bin As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sebuah bimbingan, petunjuk. Beliau memiliki kecerdasan ketika melihat wabah penyakit ini, sehingga kemudian beliau mengatakan bahwasanya wabah penyakit itu tidak lebih seperti api yang berkobar. Kalau berdekatan cepat sekali menyebar. Ya, kalau api dekat dengan api cepat sekali menyebar. Maka beliau kemudian punya saran. Jadi apa yang kita katakan sekarang ini yang sering disebut dengan social distancing, ya, menjaga jarak sosial, ternyata ini yang diamalkan oleh Amr bin As. Amr bin As mengatakan, pisahkan satu dari yang lain. Jangan dekat-dekatkan. Maka tempatkan orang terpencar-pencar, terpisah-pisah. Subhanallah, ternyata saran Amr bin As menyelesaikan masalah. Akhirnya wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya adanya sesuatu yang sifatnya ikhtiar manusiawi. Hadirin rahimakumullah, apa yang sekarang ini oleh pemerintah kita dan juga oleh dunia, ini adalah bagian-bagian dari ikhtiar yang sifatnya lahir. Dan boleh kita ambil, syariat kita ambil, boleh kita ambil. Hari ini kita diliburkan, hari ini berbagai macam media pendidikan melalui online dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu ikhtiar yang sifatnya manusiawi, syar'i, zahir. Tapi jangan melupakan ikhtiar yang sifatnya batin tadi. Inilah lebihnya orang beriman. Maka kita kemudian diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, banyak bertawakal dengan doa. Banyak kita berdoa. Ini yang tidak ada pada mereka yang nggak beriman. Makanya Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman itu diberi selalu petunjuk. Yang tertimpa musibah, masya Allah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha,
orang yang meninggal karena wabah ini adalah orang yang mati syahid. Orang yang meninggal karena wabah ini mati syahid. Maka bagi orang yang beriman tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita orang yang beriman selalu meyakini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih disampaikan, lan tajida ta'mal iman. Kalian itu tidak akan pernah merasakan manisnya iman hatta ta'lam, sehingga engkau itu yakin annama asabaka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah mampir. Ya, sesuatu yang menimpamu tidak akan pernah meleset. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menghampiri kita. Ini keyakinan orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, karenanya kita tidak perlu khawatir apalagi panik. Orang yang beriman selalu memiliki keyakinan, tetapi perlu ada sebuah ikhtiar, zahiri maupun maknawi. Doa salah satunya yang selalu membangun keimanan kita. Banyak-banyak berdoa dengan yang diajarkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan seperti ini hendak kembali mendekatkan kita dengan petunjuk-petunjuknya yang selama ini mungkin kita tinggalkan. Padahal itu dibaca setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Lam yadurruhu syai'un. Kata baginda Nabi, jaminannya tidak akan pernah menimpa apapun. Kalau kita waktu sore kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari semua keburukan makhlukmu. Maka insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala summun, tidak juga racun, tidak juga sihir. Kata Nabi SAW. Baca 2 akhir surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan ila akhiril ayat. Baca 2 ayat ini di waktu malam. Kata baginda Nabi, barang siapa membacanya di waktu malam, maka kafatahu, Allah akan cukupi semuanya. Kita dicukupkan dari semua yang kita takutkan. Salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perlindungan Allah. Kita punya resep-resep maknawi. Maka hadirin rahimakumullah, ini cara Allah. Di samping sesungguhnya ini momentum bagi kita, Allah hendak tanamkan kembali. Selama ini yang kita tinggalkan, Masya Allah, kalau kita wudhu seringkali tidak cuci tangan. Tidak cuci tangan, langsung main cuci muka. Sifat wudhu Nabi nggak begitu. Yang pertama kali dilakukan Nabi 3 kali mencuci tangan. Bayangkan, itu baru yang wajib. Bagaimana yang sunnah? 3 kali dicucinya. Maka saya dapat video cuci tangan yang benar itu kira-kira 30 detik. 30 detik. Tidak hanya sekedar cuci. Nabi SAW ketika mencuci bahkan menyela-nyela. Subhanallah. Istinsyaq, istinsar. Ini penyakit sekarang banyak melalui kerongkongan ini. Siapapun yang semalam melihat ILC, bagaimana dokter-dokter berkembangnya karena ada istilah penyambungnya. Salah satunya banyak berkembang di saluran pernafasan. Ternyata di sini banyak perkembangannya, pernafasan. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu setiap kali mau wudu istinsyaq. Bahkan Nabi tidak pernah biasa. Nah, balagh, Nabi itu menyangatkan sampai terasa agak sedikit sakit begitu. Sampai terasa, kecuali waktu puasa saja. Itu resep Nabi 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Allah hendak ingatkan kepada kita hari ini. Maka hadirin, mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita kepada petunjuk Allah. Dan sekali lagi, tidak ada satupun musibah kecuali kebaikan yang akan kita terima asal kita kemudian benar dalam mensikapinya. Mari kita senantiasa bermohon kepada Allah, banyak-banyak istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga semua perintah-perintah dan ketaatannya. Mudah-mudahan kita banyak berdoa sehingga dengan itu Allah akan angkat wabah yang sedang menghampiri hampir di seluruh dunia ini insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan memberi manfaat dan menguatkan kembali petunjuk prinsip-prinsip dasar dalam agama sehingga kita benar dalam mensikapi situasi dan kondisi ini. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf.
kita cukupkan dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.